Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pimpinanmu dan penyertaanmu untuk perak pada saat ini. Kiranya Engkau yang menolong kami mengerti akan firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Tuhan berkati semua jemaat-Mu dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang saat ini kita tinggal atau masuk dalam zaman milenial, ternyata tidak mudah hidup sebagai orang yang percaya, karena banyak sekali gempuran-gempuran atau pengaruh-pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung yang menerpa kita sebagai orang yang percaya. Nah, dari sini kita akan membaca dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14 demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya kita harus tangguh. Di sini, dari nats ini, saya akan memberikan judul tetap fokus kepada panggilan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan di dalam ayat yang ke-13, melupakan apa yang ada di belakang. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, masa lalu kadang-kadang mempengaruhi, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Namun seringkali hal-hal yang tidak baik masa lalu kadang-kadang mempengaruhi kita. Juga situasi-situasi masa lalu yang seringkali menjadikan kita enak, lalu setelah kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami banyak tantangan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan di sini supaya kita harus melupakan apa yang ada di belakang, supaya kita tetap fokus. Kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang sangat terhormat. Kemudian dia dipercaya untuk mengejar-ngejar orang Kristen, dianiaya, bahkan ditangkap dan dibunuh. Namun ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ketika dia masuk di kota Damsyik atau Damaskus, di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, setelah perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidupnya, mengubah cara pandangnya, dan dia mau mengikut Yesus. Dari sini kita tahu bahwa orang yang sedemikian luar biasanya, ketika dia sudah percaya kepada Yesus, dia tetap fokus ke depan, yaitu melupakan apa yang di belakang, apa yang pernah ia terima. Dia tidak membanggakan masa lalu, tapi dia membanggakan sekarang dan masa depan. Sehingga hal itu tidak melemahkan imannya, sehingga dalam hal itu dia tetap semangat karena dia tahu bahwa Yesus memanggil dia untuk menjadi alatnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau ada tantangan yang menghambat di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan rohani kita, ingatlah, mari kita belajar dengan Paulus, melupakan apa yang dulu menjadi kebanggaan kita. Bahkan ketika kita mendapatkan tekanan pun, kita tidak menjadi sombong, tapi menjadi rendah hati. Karena Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dari sini kita melihat bahwa pengenalan Paulus kepada Yesus itu yang meneguhkan dia untuk tetap melangkah di dalam melayani Tuhan.
Saudara pun juga harus demikian. Tantangan apapun saudara sebagai orang yang percaya, jangan takut bahwa Allah menyertai saudara. Tetaplah fokus pada panggilan saudara. Yang kedua, di situ dikatakan ayat yang ke-13 juga, mengarahkan apa yang di hadapanku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, dari sini kita percaya bahwa Allah yang menyertai kita itu Allah yang setia. Karena Paulus sudah memberikan pengalamannya kepada kita di dalam Filipi pasal yang ketiga ini, bahwa ternyata tidak mudah menjadi seorang pelayan Tuhan, ternyata tidak mudah menjadi orang Kristen. Namun ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita, tantangan, hal-hal yang menyakitkan, maka kita akan goyah, maka kita akan berhenti, dan dalam bahasa Jawanya kita bisa mutung untuk berbakti, untuk melayani karena kita tersinggung, karena kita dikecewakan, karena kita tidak diperhatikan. Coba lihat Paulus, dia adalah orang yang terhormat. Namun setelah percaya kepada Yesus, dia mengalami banyak tantangan. Dia mengarahkan apa yang di hadapanku. Berarti apa? Persoalan, problema, tantangan yang sedang kita hadapi. Mari jalanilah. Karena saudara tidak sendiri. Saudara berjalan bersama Yesus. Karena Yesus yang sudah memanggil saudara, itu menyatakan kuasanya, menolong dan memberi jalan keluar. Walaupun saat ini mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan ketika saudara melayani. Tapi percayalah, tetaplah saudara mengarahkan pandangan saudara ke depan. Karena di situ Tuhan menyertai saudara. Seperti kata Paulus, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jangan yang di belakang. Yang di belakang sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang ketiga, di situ di dalam ayat yang ke-14, memenangkan pertandingan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus di sini melayani, dia tidak mencari kehormatan. Dia menyampaikan berita, pengalaman pribadinya, dan juga firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia berlari-lari, maksudnya apa? Menjalani kehidupannya, percaya bahwa Tuhan yang menyertai dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap seseorang di dalam pertandingan, dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak melihat apa yang menjadi kepentingannya. Kemarin kita melihat betapa luar biasanya Apriyati dan Grecia bertanding di dalam pertandingan Olimpiade, dan dia tidak memikirkan apa yang terjadi, namun dia tetap bermain sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatihnya. Pokoknya bermain bagus dan harus mengalahkan mereka. Dan yang terjadi apa? Mereka akhirnya dapat medali emas di dalam Olimpiade di Tokyo. Jemaat atau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tetap fokus kepada panggilan kita. Itu kelihatannya mudah diucapkan. Tapi kenyataannya, seringkali kita dihadapkan kepada kekecewaan, kepada tantangan, penderitaan, bahkan tidak sedikit kita dikucilkan. Namun, mari kita belajar kepada Paulus. Walaupun dia mengalami tantangan, dia tidak menyombongkan diri akan masa lalunya. Walaupun dia mengalami tantangan, dia tetap mengarahkan pandangannya ke depan. Karena dia percaya bahwa Yesus yang memberikan kepada dia kemenangan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, kadangkala seringkali kita bosan, seringkali kita mengeluh, seringkali kita mungkin seolah-olah sudah tidak ada pertolongan lagi. Mari kita belajar dari Paulus. Kita harus memenangkan pertandingan. Dalam pertandingan pasti ada pemenang.
Maukah saudara menjadi pemenang? Kalau saudara mau, tetap fokus kepada panggilan saudara. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati saudara. Dan Tuhan memakai saudara menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk menjalani kehidupan kami dengan melupakan apa yang ada di belakang kami, dan kami mengarahkan apa yang ada di hadapan kami, dan terlebih Tuhan, kami menjadi pemenang oleh karena Engkau menyertai dan beserta dengan kami. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu semua yang mereka ada dalam pergumulan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberi kemenangan, dan Tuhan memberkati mereka, dan memberkati keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.